Sampai sejauh ini kita sudah mengenal berbagai jenis dari hidrokarbon, tapi pernah nggak kamu berpikir, kalau hidrokarbon sudah terbentuk, kenapa masih bisa bereaksi dengan zat lain? Jawabannya sederhana, karena atom-atom dalam hidrokarbon masih bisa bertukar, menambah, atau melepaskan atom lain. Lalu, apakah alkana, alkena, dan alkuna mengalami reaksi yang sama? Ternyata tidak. Hal ini karena setiap golongan hidrokarbon memiliki jenis ikatan karbon yang berbeda. Nah, perbedaan ikatan inilah yang menentukan jenis reaksi yang dapat terjadi. Yuk, kita bahas satu persatu. Reaksi pertama adalah reaksi oksidasi atau yang lebih kita kenal sebagai reaksi pembakaran. Reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran adalah reaksi antara hidrokarbon dan oksigen. Kabar baiknya, semua golongan hidrokarbon, yaitu alkana, alkena, dan juga alkuna, dapat mengalami reaksi pembakaran. Kalau oksigennya tersedia cukup, maka terjadi pembakaran sempurna dan menghasilkan karbon dioksida dan air. Tapi kalau oksigennya nggak cukup, maka yang terjadi adalah pembakaran tidak sempurna yang menghasilkan karbon monoksida dan air. Jadi, perbedaan antara pembakaran sempurna dan tidak sempurna bukan dari jenis hidrokarbonnya, melainkan pada jumlah oksigen yang tersedia. Reaksi berikutnya adalah reaksi substitusi. Reaksi ini umumnya terjadi pada alkana. Kenapa alkana? Karena alkana hanya memiliki ikatan tunggal. Ibaratnya, semua ikatan karbonnya sudah terisi penuh. Jadi, atom baru tidak bisa langsung masuk. Yang bisa dilakukan hanyalah menggantikan atom yang sudah ada. Pada contoh ini, satu atom hidrogen digantikan oleh atom klorin. Karena terjadi penggantian, reaksi ini disebut substitusi. Jadi ingat saja, alkana, terus kemudian penggantian atom, maka itu reaksi substitusi. Kalau reaksi adisi umumnya terjadi pada alkena dan alkuna. Kenapa? Karena keduanya memiliki ikatan rangkap, sementara alkana tidak punya. Ikatan rangkap ini bisa terbuka sehingga atom-atom molekul lain dapat bergabung. Akibatnya, ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Karena ada atom yang ditambahkan ke dalam molekul, reaksi ini disebut reaksi adisi. Nah, sekarang muncul pertanyaan baru. Pada contoh ini, atom H dan juga Br sama-sama akan masuk ke dalam molekul. Tapi H harus menempel di karbon yang mana? Apakah bebas? Tidak ya. Perhatikan jumlah atom hidrogen yang sudah dimiliki masing-masing karbon. Atom H akan bergabung dengan karbon yang sudah memiliki atom H lebih banyak, sedangkan atom Br akan bergabung dengan karbon yang memiliki atom H lebih sedikit. Aturan ini dikenal sebagai aturan Markovnikov. Supaya lebih mudah mengingatnya, cukup ingat satu kalimat ini. H bergabung dengan karbon yang akan hidrogen. Sehingga saat menemui reaksi adisi pada alkena yang tidak simetris, gunakan aturan Markovnikov untuk menentukan letak hasil reaksinya. Jadi, cukup ingat satu logika sederhana. Reaksi adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Kalau eliminasi sebenarnya kebalikan dari reaksi adisi, yaitu reaksi pembentukan ikatan rangkap. Pada reaksi ini, ada atom atau gugus yang dilepaskan dari suatu molekul. Akibatnya terbentuk ikatan rangkap. Misalnya dari senyawa yang awalnya hanya memiliki ikatan tunggal, setelah beberapa atom dilepas, terbentuklah alkena yang memiliki ikatan rangkap dua. Jadi, kalau adisi itu menambah, eliminasi itu melepaskan. Sekarang tidak perlu menghafal semua reaksi tadi, cukup lihat jenis ikatannya. Kalau alkana yang hanya memiliki ikatan tunggal, reaksi yang paling khas adalah substitusi. Kalau alkena dan alkuna yang memiliki ikatan rangkap, reaksi yang paling khas adalah adisi. Kalau suatu senyawa melepaskan atom hingga terbentuk ikatan rangkap, berarti terjadi reaksi eliminasi. Dan kalau hidrokarbon dibakar dengan oksigen, baik alkana, alkena maupun alkuna dapat mengalami reaksi oksidasi. Jadi, jangan menghafal nama reaksinya, lihat dulu ikatannya, nanti kamu bisa menebak reaksi mana yang paling mungkin terjadi. Selamat, kamu berhasil melewati Hydrocarbon Academy. And see you on the next adventure. Dah!